Oke, selamat malam teman-teman, rekan-rekan dan semua partisipan di sesi sharing HS yang eh, kita semua sudah tunggu-tunggu. Pada malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Hussein, salah seorang, aku nggak bilang narasumber sih ya, tapi salah seorang pemuda yang kita sangat tunggu ceritanya mengenai bagaimana anak HS bisa sampai akhirnya kuliah ke luar negeri. Baik, Hussein, kamu sekarang di mana ya? Di kota mana, negara mana, dan ambil jurusan apa? Ya, halo teman-teman, saya Hussein, ya sudah diperkenalkan tadi. Ya, saya asalnya dari Salatiga, Jawa Tengah. Orang tua juga dari Salatiga, dua-duanya. Ini sekarang saya lagi tahun ketiga di Praha, Czech Republic. Dan saya ambil jurusan arsitektur S1, Mhm, Bachelor, mhm. dan ini udah semester saya terakhir. Semester terakhir. Oke. Sekarang jam berapa di sana, Hussein? Masih jam 4 Oh, sore. jam 4 sore. Oke, oke. Iya. Musim apakah di sana? Ini lagi Kepo enak-enaknya. ya aku ya. Oh, lagi Lagi enak-enaknya. lagi spring, nggak terlalu Oh, dingin, nggak lagi terlalu panas. spring. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya. Oke, sip. Kalau gitu, Hussein langsung aja masuk ke paparannya supaya nanti para partisipan semuanya bisa menyimak dulu. Nanti baru kemudian aku masuk ke sesi tanya jawab. Oke ya? Ya, siap. Oke, sip. Ya, oke. Ya, sudah nama saya. Sekarang saya mau lebih banyak ceritain tentang skill saya ya. Lebih skill dulu ya. Bukan proses saya gimana kuliahnya. Tapi pas lagi kuliahnya dulu. Nanti pas prosesnya mau kuliahnya habis ini deh. Jadi Oke, sip. sekarang ini saya dari dulu udah develop, sejak Komsul itu develop skill sendiri, belajar sendiri. Yaitu software-software arsitektur. Dan banyak lah. Termasuk ini Blender yang open source. Terus SketchUp yang sangat terkenal. SketchUp itu kayak sekarang itu dipakai hampir semua arsitek di Indonesia buat bikin rumah kayak atau gedung-gedung tinggi. Jadi Mhm, mhm. sangat populer gitu. Jadi dulu yang makanya aku tertarik arsitektur tuh gara-gara ada arsitek datang ke rumah, terus dia pakai SketchUp gitu. Terus aku lihat dia pakai SketchUp Ah, dan saya umurnya masih berapa ya dulu? 13 atau 14 gitu, masih teenager lah. Pas lagi di Indonesia sih baru balik, baru pindah dari dari. dari umur 13 itu nggak pernah pindah, pokoknya arsitektur aja pokoknya. Iya, betul, betul. Dan Oke, itu oke. terinspirasinya juga lucu sih kan, keluarga saya balik dari luar negeri terus ke Salatiga ke kampung pengen bikin rumah terus panggil arsitek gitu aja. Panggil arsitek terus aku lihat mereka cara prosesnya tuh bikin aku kepo gitu. Nah, setelah aku tahu softwarenya mereka yang pakai SketchUp itu aku coba iseng-iseng main. Kalau ada gambarnya, oh nggak ada sih nanti lanjut. Jadi SketchUp tuh kayak mudah banget, cuma 3 hari doang, dan pasti udah bisa bikin rumah apa aja gitu. Dan aku orangnya suka seni ya, jadi aku lebih mikir kalau terlalu seniman kayak terlalu kurang apa ya, kurang akademis mungkin. Tapi kalau arsitektur itu kan agak teknik sedikit lah, jadi nggak terlalu nyeleneh banget ya gitu ya. Dan ini software lain-lain kayak Adobe Photoshop, SolidWorks, Lumia gitu deh. Nah sekarang ini mau saya langsung liatin project-projectku biar teman-teman yang penasaran kurikulumnya kayak gimana di Eropa, specifically di Praha. Dan ini kampus saya ini namanya Architectural Institute. Jadi emang khusus buat arsitektur doang. Dan pakainya full bahasa Inggris. Soalnya saya nggak bisa bahasa Ceko. Kalau bahasa Ceko, Berarti saya, ini sama kayak di sini sekolah tinggi ya, karena dia tidak ada jurusan lain, hanya arsitek saja gitu ya. oh iya tetap tetap masuknya university sih. Oh, tetap masuknya university. Oke, oke. Iya. Biasanya banyak arsitektur tuh kampusnya misah sendiri. Banyak kan. Oh, oke. I see. Oke, sip, sip, lanjut. Ya. Oh ini sorry ya, ini jelek banget kualitasnya. Tapi intinya kalau kalau bisa masih baca sedikit, ini 3 tahun ya kayak di Indo lah, setiap tahun 2 semester, tapi mungkin lebih cepat di sini ya, 3 tahun doang. Dan kita bisa lihat dari seluruh matkul setiap semester ini bahwa arsitektur itu mendalami banyak hal terkait dengan seni dan sosial. Jadi bukan hanya bikin gedung, tapi gimana bikin orang tuh eh, kayak gimana ya, convince dengan desainnya kita. Makanya kita tuh bisa dibilang juga orang marketing juga ya. Soalnya bisa aja kita bikin desain gitu, tapi kalau nggak ada maknanya kan orang-orang juga kayak apa gini gitu ya. Jadi kita tuh nggak cuma pinter seninya, tapi harus pinter
cara ngobrolnya ke orang, cara diskusi dan kolaborasi dengan insinyur dan lain. Dan kita lihat di sini year 1 atau semester pertama tuh kita belajarnya ada sosiologi, grafik software dan geometri itu ya trigonometri gitu yang pasti arsitektur mendalami, dan histori, sejarah arsitektur, seni, dan construction. Dan jadi kita bisa bilang ini imbang lah. Kayak 50% teknis banget, 50% itu lebih ke budaya atau seni. Dan Langsung masuk ya ini ya. Kamu langsung belajar arsitektur ya? Ini nggak ada mata kuliah umum loh. Oh iya, betul. Yang bedanya di Indonesia tuh. Aduh, enak banget ya. Jadi nggak ada mata kuliah yang excuse my word, buang-buang waktu. Oh iya. Jadi memang benar-benar arsitektur, jadi langsung masuk ke arsitekturnya gitu ya. Kalau tadi aku mikir sih karena arsitektur sebenarnya kan it's about human gitu ya. Jadi bicara banyak tentang humanity juga. Kalau gitu ya memang sosiologi masuk banget ya. Tapi yang jelas mata kuliah yang biasanya kalau di Indonesia itu 2 semester pertama adalah mata kuliah yang nggak jelas, di sini langsung masuk ke hal-hal yang jelas berhubungan dengan arsitektur. Oke. Ya emang kalau itu setahu saya emang hampir semua kampus Eropa tuh langsung terjun. Jadi makanya cuma 3 tahun kebanyakan S1. Kan karena di Indonesia lebih lama kan karena Iya, orientasi. really saves time ya. Oke, lanjut. Ya, ini bisa lihat aja lah, ini drawing, mathematics, filosofi, bahasa Inggris kita juga lebih profesional. Terus semester ketiga ini tentang sculpture, bikin patung, dan patungnya bukan gedung, patung orang lagi. Jadi kita kayak ada model cewek gitu, kita juga harus pintar bikin figura yang sangat unik sih, yang nggak aku nyangka sih. Dan ya master planning, bikin tata kota, engineering, dan fotografi ada, history of art lagi, ekologi, tentang kehijauan dan sustainability, modern architecture, product design. Jadi kita juga belajar bikin mebel juga, dan apalagi ya, landscape, monument, graphic design. Dan kalau kita, dan yang pasti semua bidang arsitektur tuh entah di kampus mana aja atau di negara mana aja tuh pasti ada matkul utama tuh yaitu architectural design atau studio. Itu kayak setiap semester tuh pasti ada mulu. Itu kayak project kita. Kita setiap bulan itu bikin project gede. Dan itu matkulnya lumayan tuh, kreditnya 10 kredit. Lainnya cuman kayak 2, 3, 5. Tapi yang architectural design ini yang suka muncul setiap semester tuh paling gede. Gitu. I see. Jadi overall ini semua matkul yang kecil-kecil ini membantu matkul utama ini. Ya, begitu deh. Nah, ini kampus saya ini di sini. Dan ini ya minimalis gitu ya. Dan agak aneh juga ada Zeppelin di atas ini. Kadang-kadang ini ada ruangnya juga ini. Nggak keren kayak kampus ya. Iya. Kalau dari fotonya maksudku. Iya. Kelihatannya lebih apa ya? Ya blok-blok gitu aja sih. Iya. Soalnya dia juga host gallery space juga. Jadi ya inilah Praha kalau bisa kelihatan jalannya gini. Ini pas lagi spring, jadi pas lagi bagus ya kayak gini. Dan ini kan kita kelas di sini pas panas-panasnya, pas lagi enaknya. Ini tempat lecture atau presentasi. Ini juga ada gallery space-nya juga kampusnya. Jadi typically ini kita setiap semester itu yang dari saya udah explain itu yang tentang matkul utama. Ya begini, ini kayak kita pasti suka presentasi. Jadi arsitektur tuh banyak presentasinya juga. Setiap minggu tuh hampir presentasi minggu. Jadi kita juga confidence kita tuh, speaking skills-nya kita di depan 50 orang dan arsitek yang udah ternama-nama harus terbiasa kita. Jadi kayak ini ya ini nggak lagi rame-rame ya, tapi biasanya kayak 3 kali lipatnya lah. Jadi mereka tuh setiap lagi apa ya, presentasi terakhir yang paling gede, yaitu biasanya akhir-akhir semester, mereka panggil arsitek yang ternama ke kampus jadi kritik. Jadi kita tuh harus dikritik terus. Jadi kayak ini desainnya gimana, ini gini. Jadi melatihkan kita untuk menghadapi klien kita. Tapi dari yang sudah pengalaman ya. Jadi kita juga nggak boleh baperan. Pasti
biasanya tuh anak-anak tuh yang awal-awal tuh suka cabut. Maksudnya semester pertama kayak aku tuh ada 3 orang, semester kedua teman kelasku dari 25 ada yang 3 cabut. Soalnya mereka gak kuat. Soalnya biasanya ada yang sampai nangis-nangis. Soalnya kayak bayangin kalau lagi project terus kamu dibilangin, ini kok kamu hasilnya nggak bagus ya, kamu eh apa karyanya kurang effort, kamu kayaknya kurang effortnya. Itu kan pasti sakit hati banget ya. Jadi makanya kalau yang nggak kuat ya pasti gak. Tapi kalau yang kayak aku ya aku cuek aja ya. aku dari kecil udah melatihkan sendiri lah, jadi digituin aku Jadi udah biasa. benar-benar harus bisa menyingkirkan semua mental block ya, bahkan dari Iya, semester pertama ya. iya This is good. paling berat justru semester pertama. Oh, Dan oke. soalnya kita kan kayak orang awal, masih awam ya, jadi nggak tahu apa aja. Ujuk kayak dikasih banyak materi kan, banyak omongan gitu. Ya, ya. Makanya kita yang akhir-akhir tahun ini kayak saya ini semester terakhir ini paling santai bisa dibilang. Soalnya matkulnya juga lebih sedikit juga sih. Tapi karena kita udah terbiasa ya setiap semester gini terus, semakin semakin tahun ya kita udah biasa gitu sih. Ya ini kalau lagi final misalnya setiap semester final jadi agak gede lagi sampai ke auditorium. Dan ini kita juga bisa lihat market-marketnya juga yang kita wajib bikin. Jadi kita nggak hanya bikin secara presentasi 3D kayak 3D modeling, tapi kita juga harus bikin ya kayak semua sekolah arsitektur ya, bikin market beneran. Nah ini saya. Kebetulan kampus juga suka punya fotografer jadi ya suka dokumentasi juga. Ya ini lebih ke praktik sih, ini structural engineering. Ini bisa dibilang fun-fun ya. Kadang-kadang kalau kita lagi keberatan ada dosen yang apa ya, yang seru gitu, yang bikin kita yang suka ngomelin dulu jadi seneng gitu. Kayak ini kita kalau misal kita tugaskan bikin jembatan dari spaghetti, dari noodle spaghetti. Dan hadiahnya tuh coklat, tapi coklatnya justru yang jadi bebannya, jadi kita testing. Ini ternyata punyaku saking kuatnya dikasih banyak coklat sampai coba dikasih batu. Jadi ya lucu lah, jadi banyak ada games fun gitu aja sih, biar kita tuh moodnya juga balance ya, nggak sering moody gitu. Soalnya mental tuh juga berat juga kalau di sini. Nah, terus lanjut lagi ya ini bikin sculpture, bikin wajah. Kan kadang kita harus bikin sculpture-nya teman kelasnya kita sendiri, jadi kita kayak satu pair paling masing lihat sendiri itu barengan gitu bikinnya. Iya. Nah ini market. Ini typical day-nya kayak gini di kampus. Tadi marketnya dari bahan recycle or something, aku agak kayak dari cardboard ya, cardboard itu ya. Ini yang awal-awal jadi pakai yang basic ya kayak cardboard. Tapi kalau misalnya udah tahap final itu udah pakai 3D printing atau laser cutting gitu, yang lebih mahal ya, lebih costly. Jadi arsitektur juga lumayan costly ya kalau mau belajar ya, soalnya kita harus beli materi terus pakai teknologi itu juga harus keluarin biaya. Ngomong soal costly, tetap lebih costly di sana atau di sini? Kalau tentang bikin market sama aja sih kayaknya, sama aja. Tapi kalau misalnya tuition fee ya itu udah tuition fee ya beda cerita lagi. Beda cerita lagi. Iya. Pasti lebih mahal lah di sini. Atau bisa bilang sama aja, tergantung ya. Tergantung kampus. Jadi kita kayak seharian tuh dikasih ruang kita sendiri atau meja gitu gede. Jadi kita setiap hari kayak enaknya ini pas nggak COVID ya. Jadi kita tuh walaupun banyak tugas ini tapi suka ketemu teman-teman ngobrol tuh, jadi kita juga rasanya relax juga sih. Makanya temen tuh juga wajib ya. Kalau misalnya kamu orangnya introvert atau sendirian itu gawat itu. Atau kayak fokus sendiri sama karyanya, nggak minta tolong siapa. Jadi kita tuh harus terbiasakan untuk kolaborasi, approach ke orang lah. Terus ini gimana, ini gini. Makanya ini bukannya open space ini.
Setiap Selasa sama Jumat gitu. Masing-masing Benar-benar yang coba untuk di-boost bukan cuman architectural skill-nya ya, tapi social skill, communication. ya makanya lumayan berat ya. Kalau bisa dibilang harus ada. Tapi ya kalau yang enjoy aja kayak saya, ya oke aja, fun aja gitu. Oke. Ini dosen-dosen kita tuh kebanyakan punya biro sendiri, jadi ya enggak sih, ada yang dosen yang kantornya kecil, ada yang dosen kantornya sampai yang ke banyak negara. Kalau ini yang dosen yang gede lah project-projectnya, kayak karyawannya seratusan gitu. Jadi kita lihat karya dia di KH ini, lihat construction-nya sebagai muridnya dia. Ini juga wajib sih di kampusnya. Jadi kayak ini bisa bilang kelas lah, bukan hal yang eksternal gitu. Jadi kita juga di-explain beneran, lihat prosesnya kayak gimana, materinya kayak gimana, disentuhin, lihat orang-orang bekerja seharian. Sambil bertanya-tanya sih. Ya ini sketching, rough sketches lah. Nggak terlalu impresif sih. Kita arsitektur kayak sketching kita tuh nggak yang bagus banget ya. Kayak kasaran gitu loh. Jadi kita tuh kayak ide kita tuh kayak dosen bilang tuh kalau kamu nggak bisa mulai kayak kan bisa kayak tahu writer's block ya. Writer's block kan yang penulis tapi kayak nggak ada motivasi buat nulis atau kayak nggak punya ide gitu ya. Kan suka terjadi tuh buat orang kreatif ya. Arsitektur juga sama. Kalau misalnya kita lagi blok gitu mentalnya kayak nggak bisa ngapa-ngapain, terus ada dosen bilang kamu kalau gitu ambil kertas aja, ambil pensil, tangan kamu digerakin aja di pensil. Yang penting gerak gitu ya. Tangan kamu tuh kalau udah gerak, otak kamu tuh juga udah gerak. Jadi kamu tuh udah gain momentum istilahnya. Jadi walaupun kamu idenya kayak kan namanya oret-oret kan jelek ya. Tapi karena dari pergerakan itu, kinetic energy itu, kamu tuh menimbulkan sebuah apa ya, momentum untuk maju gitu. Jadi kita tuh butuh lakukan apa aja lah untuk mulai. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Jadi kita pasti desainnya awal-awalnya tuh jelek gitu ya, kayak kasar banget. Tapi over the weeks sampai akhir semester pasti lebih bagus soalnya kita eksperimen mulu. Jadi kita nggak peduli tentang estetika, ya pasti peduli ya. Tapi intinya tuh kalau lagi awal-awal tuh semuanya dicurahkan aja lah. Terus ini collage ya, ini lagi populer sekarang. Collage itu kayak gabungan foto-foto tapi kasar gitu. Kayak ini kan nggak terlalu perfect ya, tapi untuk bikin collage ini bisa lebih cepat daripada kita 3D modeling. 3D modeling itu kan kayak bikin 3D-nya model di komputer, detail itu kan lama banget ya. Tapi kalau bikin collage ini kayak kita mengeluarkan ide secara kasar dan cepat, tapi understandable lah. Jadi kan kita bisa paham ini rumputnya kayak gini, terus ada ada apa hill kecil ini dan ceiling apa antara lantai sama ceilingnya tinggi gitulah. Ini project saya pertama, semester pertama. Dan semester pertama ini jadi suruh bikin skyscraper. Padahal denahnya kecil, sekitar berapa ya? 12 kali 12 kali 16 mungkin, sekitar gitulah. Dan itu kecil banget dan kita tuh suruh bikin apartemen. Jadi pasti kan nggak bisa lebar ya, pasti harus naik ya. Dan ini kalau di Praha enaknya Google Earth Pro itu ada 3D-nya. Kalau di Indonesia kan kalau aku cek Google Earth Pro-nya kan nggak naik ya, cuma flat doang gitu. Kalau di Eropa tuh kan mereka sangat peduli sama apa ya gedung-gedungnya. Mereka tuh pasti dibikin seakurat mungkin buat arsitek lain. Jadi aku lihat di sini kan model 3D fileku tuh aku taruhkan di Google Earth Pro, jadi kelihatan betapa apa kontekstualnya secara konteks surroundingnya gimana, ini kalau terlalu mengganggu atau enggak, atau terlalu ya gitu, atau ternyata bisa seamlessly join gitu ya, kayak berakur sama gedung lain. Dan inilah kalau kalian bisa lihat ini Praha dari atas ya kayak gini basically. Jadi banyakkan roofnya warnanya oranye yang aslinya bagus sih ternyata, jauh lebih bagus dari Paris. Soalnya Paris itu pas saya ke sana tuh
kan orang-orang bilang Paris itu bagus banget ya, kayak romantis. Mm-mm. Ya emang bener sih, tapi kalau lihat dari atas tuh kayak kayak depressing banget, soalnya atapnya mereka tuh semua, hampir semua eh, metal, apa, besi, sheet metal, warnanya Hmm. abu-abu, terus warnanya abu-abu. Jadi itu kan kayak, bayangin kamu lagi di atas bukit, terus lihatnya cuma abu-abu, tapi ya paling nggak ada Eiffel sedikit gitu ya. Tapi tetap aja nggak seindah kayak Praha kalau dari atas ini. Mm-mm. Ya ini dari bawah. Kita juga ya wajib sketching. Jadi yang saya bilang dari sketchingnya yang jelek, tapi juga ada matkul yang sketchingnya harus bagus. Apa enggak rapih ya. Kalau ini ya ini Hmm. fun-fun aja sih, ini kayak Sydney kita Ini explore lah. lucu banget ya dibikin jadi shark Iya kan tail kesannya gitu ya. kayak kepala Heeh, hiu, terus ini heeh. ya, di Saudi. Ini yang di Singapura jadi kayak Ini kepala. Marina Bay Sands. Oh iya iya. Banyak kan, Lego. iya, banyak kan dari Eropa sih. Dan kita emang banyak riset project-project di Eropa sih kebanyakan ya, karena kampusnya juga di Mm-mm. Eropa. Ya ini biasanya kita kalau kasih project ya, dari saya bilang dikasih site beneran. Ya walaupun kita nggak dibongkar, tapi kita kasih kayak lokasi yang existing. Kayak ini kita pernah, ini yang semester kedua harus bikin stasiun kereta ini yang sudah abandoned dibikin jadi uh, ballet ballet center. Jadi latihan menari dan perform. Dan kayak gini kan kita kasih challenge, dan bukan berkhayal ya, ini challenge-nya beneran kayak gimana caranya kalau perform gak keganggu sama kereta yang mulai apa, yang suka lewat, soalnya kan berisik ya, suka getar, terus sebelah sini juga jalan rame. Jadi kita tuh dikasih lokasi beneran tuh biar kita tuh bisa analisa yang, jadi selain desain bagus kita harus analyze everything lah, kayak sampai tanya-tanya ke orang-orang yang tinggal di sini sekitarnya kayak gimana rasanya tinggal di sini, atau kayak misalnya kita propose ballet center cocok nggak buat kalian gitu. Jadi kita kita juga analyze sama bersosialisasi sama uh, orang-orang yang tinggal di sini sebelum kita terjun ke desain. Nah ini propose saya, ini nggak terlalu indah ya, tapi it works ya. Jadi ini render, jadi ini bukan beneran, jadi kayak Hmm. realis gitu sih ya. Terlihat fungsional walaupun nggak cantik. Iya. Ya ini pasti tahu kalau dengan arsitektur kan pasti gambar detail gini ya, kita juga harus lumayan profesional. Soalnya akhirnya nanti kalau kerja katanya mostly kamu bikin gambar kerja kayak gini atau jadi draftsman ya. Kalau pangkatnya masih biasa aja ya. Misalnya kalau yang udah tinggi, pangkatnya tinggi kan kita udah nggak kayak gini lagi sih. Ini kayak buat apa ya? Baik buat recruits lah. Soalnya kan ini kayak do the dirty job, istilahnya dirty job ya. Ini kan istilahnya kita bikin gambar-gambar boring. Kita bilang kok boring, soalnya kan cuma gini doang. Tapi detail banget, technical banget, dan ambil banyak waktu. Tapi itu adalah fase yang kita harus melalui. Soalnya kan nggak, arsitektur nggak cuma bikin indah-indah gambar gini, tapi kita juga Hmm. harus bikin gambar yang terlalu kaku juga. Dan kayak Hmm. gini juga detail banget, ini kan teknis banget lah. Yang Hmm. yang ya terus terang kita juga semua kurang suka lah ini kalau udah harus kayak gini, tapi ya namanya harus dikerjakan ya. Tapi Ya detail itu kan demi, memang penting ya, ya sangat penting, penting justru. justru sangat penting. Jadi Hmm. ada dilema lah, biasanya kan anak-anak baru yang kuliah tuh kan mikirnya mau yang fun-fun aja, yang seru gitu, Hmm. Hmm. sketching, painting, tapi kan harus ini juga wajib ini, apalagi kalau kerja skill kayak gini butuh banget buat akurasi Ya, gitu, buat karena kontrak. klien akan nanyanya detail. Iya, justru klien, kayak klien tuh biasanya yang indah-indahnya aja, gambar-gambar, tapi ini biasanya kasih ke insinyur atau Heeh, kontraktor. heeh, heeh. Iya. Ya ini floor plan kita bikin denah. Denahnya juga harus, kalau buat ini kan denah buat kontraktor, buat insinyur, jadi mereka nggak butuh indah-indahan gitu maksudnya. Ya, betul, Tapi kalau buat betul. klien kita harus yang lumayan enak dilihat. Nah ini kan, Mm. ini aku dibikin Photoshop ini kayak bikin klien tuh kayak, oh enak juga ya warnanya, kayak adem gitu ya. Jadi
secara psikologis pasti dia lebih suka gambar ini daripada gambar ini, walaupun desainnya bisa yang sama. Ya ini kebetulan desainnya beda ya, tapi kalau desain sama tapi lebih warna-warna ini pasti kalian lebih apa ya, positive thinking lah. Lebih oh ya gini, bukan yang kayak aduh ini kok kayak gini ya, kok terlalu mepet ya ini temboknya gitu. Ya kayak gini. Ini denah side time dari atas, jadi yang sekalian gede banget sih. Ini render juga. Ini yang aku lagi fokuskan tuh, makanya kan ini aku udah mau lulus ya, jadi kan job market itu lumayan luas ya, tapi juga bisa dibilang competition-nya tinggi. Jadi arsitektur tuh luas banget ya kalau jadi kita lihat. Jadi kalau udah lulus dengan gelar arsitektur tuh kebanyakan nggak jadi arsitek, kebanyakan malah ada yang buka toko tato beneran tato, atau yang buka jadi apa studio interior, atau bikin jualan lukisan. Jadi walaupun kita udah ambil arsitektur tuh 50% bisa dibilang nggak jadi arsitek. Tapi apakah itu rugi? Ya enggak sih, soalnya kan arsitektur kan bisa dibilang mother of all arts ya. Jadi semua seni itu kita explore, dan kalau ternyata kita udah suka misalnya sculpting, ya sudah kita mencobakan, ya udah lanjut ke sculpting aja. Dan semua ilmu ini pasti juga membantu sculpting itu. Kayak sketching atau bikin gambar kasar kayak gitu, kayak dari yang gambar teknikal banget itu pasti membantu orang sculpture itu yang akhirnya menjadi sculpture bukan arsitek. Nah ini adalah rendering. Rendering itu artinya visualization realistic dari komputer. Jadi ini bukan beneran. Jadi aku sekarang lebih bikin fokusnya bidangku ke rendering. Jadi biasanya ada arsitek punya gambar 3D tapi kan nggak bagus ya, biasa aja. Kayak misalnya ini saya lihatkan kayak nah kan 3D itu contohnya kayak gini, software namanya Rhino. Ini kan arsitek pasti kasih gambarnya apa ya, nggak indah lah buat klien. Tapi ini akurat. Tapi kalau mau liatin klien kan pasti klien juga kurang minat, makanya ada industri sendiri untuk khusus bikin bentuknya bagus. Dan jadi basically itu kayak motret, kayak jadi pemotret, tapi itu ada skill sendiri untuk gimana bikin 3D model yang dari biasa kayak gitu jadi yang indah kayak gini, beneran kayak realistik. Dan itu jadi spesialisasi kamu? Iya betul. Dan itu sebuah niche market kalau bisa dibilang. Soalnya jarang orang minati ke sini. Kebanyakan mereka lebih ke apa ya? Ya pasti ke tato arsitek, bikin rumah, bikin denah gitu aja sih. Bikin denah atau diagram gitu. Tapi masalahnya kayak gitu tuh sekarang udah kebanjiran di Eropa. Aku kan udah tanya teman-teman, apalagi di Belanda, terlalu banyak arsitek yang gambar 3D model kayak gini. Jadi kurang apa ya, competition-nya jadi ketat banget, banyak orang yang datang, pasti kan mereka masing-masing punya, ada yang lebih bagus, ada yang lebih jago. Kalau aku kan masalahnya modelingku biasa aja, nggak sejago itu. Jadi kan kalau mau stand out dari lamaran kerja lain sangat susah. Makanya saya nyari jalan lain lah, jalan lain. Bukan artinya saya males ya, tapi saya juga karena suka rendering kayak gini kan, saya juga suka fotografi kan, apa ya, sebuah passion juga lah. Dan bikin aku tertarik apalagi nih, soalnya bisa dijual satu gambar ini bisa harganya 2.000 sampai 8.000 euro buat satu gambar ini. Enggak sih, itu sama sekali menurutku nggak males. Itu namanya cermat. Bisa melihat loophole-nya di tengah persaingan. Betul. Berarti intended to stay there instead of coming back to Indonesia. Karena pandemi ini kan aslinya mau lanjut S2 langsung. I see. Tapi aku mikir kan ini pasti pandemi masih lama ya. Misalnya Iya, lagi, kelihatannya begitu. Semester berikutnya pasti masih online lah, masih banyak probabilitasnya masih tinggi. Makanya kalau aku mikir nanti lanjut S2 langsung, tapi cuman kayak sekarang gini, kayak di kamar doang gini,
kayak menyedihkan banget gitu. Kayak kan kita terbiasa buat ketemu terus ya kayak di kampus kan bersosialisasi, apalagi kalau banyak project itu kan kalau buat banyak project tapi ada teman gitu kan jadi enteng ya. Tapi kalau kayak sekarang gini tugasnya banyak terus sendirian gitu kan kayak gimana gitu, boring banbanget gitu, apalagi di kamar terus ya. Jadi ya makanya aku mau langsung kerja aja. Tapi pasti lanjut S2-nya di sini. Tapi kemungkinan Oke. aku membangun proyek kecil-kecil dulu di Indonesia lah. Setahun dulu. Kayak ini external Tapi project. di sana pandemi controllable ya? Tergantung negara ya. Kalau di Ceko ini lumayan ketat sih. Soalnya Oke. hampir semua kafe itu kemarin tuh tutup semua. Cuma yang buka. Tapi sekarang karena spring ya, kebetulan lagi spring, terus angkanya mungkin bisa bilang nggak menurun, walaupun bisa bilang sama aja, tapi udah lumayan rame sih. Tapi dulu ketat banget lah, sampai sepi gitu. Biasanya kan kota turis. Spring soalnya ada happy mood. Iya, iya, dan gitulah. Dan ini external project, bikin freelancing. Ada arsitek di Salatiga, di kotaku, suka minta tolong aku desain lah, model ini gereja ini. Ini aku mau rendering juga buat ini. Ini fotografi juga yang aku. Cakep amat itu gereja tadi. Iya. Ini di gereja Katolik di mana ya lupa deh. Di Kalimantan atau di mana itu. Terus ini di Salatiga juga. Ini rumahnya namanya Ari Indra, arsitek Abodai. Dia punya kantor yang di Jakarta. Kalau kalian tahu yang gedung baru itu yang gedung BNI yang baru naik itu di jalan mana ya? Pokoknya di Jakpus gitu. Itu karyanya dia. Jadi aku suka foto. Iya, aku tahu BNI yang itu. Yang bentuknya kayak apa ya? Kayak melengkung-melengkung sedikit gitu. Iya, melengkung kayak agak kayak perahu gitu-gitu. Iya, betul. Nah. Ya, sekarang dia balik ke Salatiga. Bikin ya tetap kantor dia masih tetap berjalan, project yang besar-besar, tapi di Salatiga dia suka bikin project kecil-kecil gitu. Makanya saya ambil opportunity itu buat sebagai masih apa ya, masih newbie ya, kan aku masih muda ya. Jadi aku ambil opportunity itu untuk membantu dia desain rumah kecil-kecil di sini atau secara komunitas ya. Jadi kan gereja ini kan community work ya. Jadi nggak ada non profit, tapi lumayan sekali portfolio. Makanya iya. Ini makanya kita selama kita berjuang kita pasti prioritas kita membanyakan portfolio. Jadi kita nggak terlalu mikir duit ya. Jadi kalau udah ada arsitek yang mau kasih project ke kamu, pasti rasanya bersyukur banget. Soalnya kita pasti belajar banyak juga dari dia. Kayak rumahnya unik juga sih. Jadi rumah jati terus dalamnya tuh kayak lingkar modern. Siapa namanya Usen? Ari Indra. Di Instagram juga ada itu Ari Indra. Dia juga aktif di sosmed ya. Nah, ini kalian kalau tahu sepedagi itu di sini menggantung. Ya. Sepedagi. Sepeda. Manggung ya. Iya, Om Singgih Kartono. Ini aku sama dia sarungan kayak orang Jawa murni. Ini goal school ya itu tadi yang lamar kerja yang lebih premium lah studionya, yang bikin rendering yang aku bilang tadi lebih realistik. Kali ini kan udah hampir bisa bilang kayak beneran tapi badal rendering doang, cuma dari komputer doang. Jadi target saya ini bikin yang sekarang saya lakukan ini fokusin memperbagusin skill ini biar kelihatan kayak mereka ini. Jadi kalau kalian lihat ini aslinya bukan beneran tapi kelihatannya beneran, dan itulah yang klien-klien butuh. Ya, makasih. Itu saja singkat. Oke. Singkat tapi asik banget buat disimak. Jadi pasti teman-teman di sini semuanya udah dapat gambaran ya kira-kira Husein tuh kuliah di
di Praha, ambil arsitektur itu kesehariannya seperti apa, udah kebayang tugas-tugasnya, bobot mata kuliahnya, segala macam itu udah kebayang. Nah, sekarang langsung nanya nih. Pertanyaannya gini nih, ceritain dong secara singkat aja nih, kamu tuh homeschoolingnya mulai kapan? Apa langsung dari SD atau pernah sekolah formal dulu gitu? Baik, jadi kan saya mulai dari lahir dulu aja ya. Lahir tahun 2000 dan orang tua dua-duanya dari Salatiga. Tapi ayah saya kerja di Usan kencengan dikit dong, kayak kecil banget suaramu. Oh kecil ya? Sekarang gede nggak? Mic-nya Oke. kejauhan soalnya. Lebih bagus, lebih kedengeran. Jadi apa ya? Oh ya, jadi ayah saya kan kerja di Singapura Telkom. Jadi kan di Singapura. Jadi dari kecil itu, walaupun aku lahir di Batam, setelah aku umur 3 bulan langsung pindah ke Singapura. Terus di Singapura sampai 6 tahun saya sekolah formal TK di sana. Dan jadi aku orangnya bilingual bisa dibilang. Jadi mother language aku tuh ada 2, bahasa Inggris sama bahasa Indo. Makanya kadang-kadang bahasa Indo saya agak kaku atau kaku banget. Jadi dari kecil tuh udah teman-temannya udah internasional gitu sih. Sempat di Australian School, pernah di sekolah Cina juga, tapi sebentar banget. Terus pernah di sekolah Islam juga. Habis itu Singapura 6 tahun pindah ke Arab, ke Middle East. Dan itu mulai primary school, mulai SD. SD itu di Bahrain. Kalau ada yang tahu. Dan Bahrain 3 tahun, habis itu pindah ke Riyadh, Saudi. Ibu kota Saudi. Sampai lulus SD. Jadi selama itu saya sekolahnya pakai bahasa Inggris mulu. Soalnya orang tua sekolahnya di sekolah internasional mulu. Jadi walaupun pindah ke negara beda-beda, pasti sekolahnya yang international school, ya American, English based. Jadi ya udah, jadi saya kulturnya tuh juga pemikirannya udah kayak mereka lah. Makanya pas Bapak milih pindah ke Salatiga, ke Indonesia setelah lulus SD, saya sendiri culture shock gitu. Gak tahu kalau itu common ya, tapi itu understandable sih, karena kamu udah raised up and brought up in a, ya bisa dibilang kayak not Indonesian way of thinking. Iya, gitu jadi kalau mau bergaul sama yang berumuran tuh juga gak connect. Jadi sempat rasa kayak sepi gitu, kayak susah banget gitu. Makanya kalau di Salatiga itu kalau ada yang orang bule itu kayak aku suka gitu. Jadi teman, tapi ya sejak 2012, sejak umur 12 sampai umur apa ya? 18. Jadi aku 6 tahun homeschooling. Itu berarti sejak pindah ke Indonesia kamu homeschooling ya? Iya, alasannya sih ya karena itu, terus sama ada sih alasannya selain arsitektur. Itu tuh maksudnya berarti you don't think you will fit in any Indonesian school ya? Udah coba, soalnya kan harsh truth-nya tuh pernah lamar di sekolah publik ya, sekolah publik di Salatiga. Dan termasuk yang top atau yang biasa aja, tapi hampir semua tolak saya. Soalnya katanya mereka, ya kamu bagus, tapi kamu kalau bahasa Indonesianya kaku gini, kamu nggak bisa nanti takutnya. Dan sadisnya mereka bilang gini, nanti reputasi kita nggak bagus jadi kalau kamu masuk. Itu kan langsung kesel banget gitu ya. Bapakku juga kesel gitu ya. Kok gitu banget mikirnya, kayak sombong. Padahal kan belum tahu ya. Nanti aku kayak gimana, nanti performnya kayak gimana. Tapi karena kalau cara mikirnya kayak gitu, semua guru besar di Salatiga public school, ya udahlah kita coba international school. Nah, international school lagi di Salatiga ada, tapi karena kan saya Muslim ya, itu international schoolnya itu Christian based. Christian. Jadi I know that school. Iya, namanya apa sih, Mountain View. Yeah. Walaupun ada orang Korea, ada orang Amerika, tapi misalnya baca Injil dulu. Jadi, terus kan aku masih kecil ya. Walaupun nanti, misalnya kalau aku udah SMA gitu, aku nggak apa-apa sih, bapak orang tua juga nggak apa-apa. Soalnya kan aku udah lumayan develop kepercayaan sendiri ya. Tapi karena masih kecil kan pasti masih liar ya. Jadi kalau bisa jangan gitu lah. Jangan
soalnya nanti pasti secara naluriah masuk. Jadi akhirnya Mm-mm. ya homeschooling aja, dan untung ya, dan yang lebih membantu lagi untuk homeschooling ya karena aku udah apa ya, udah punya komitmen besar banget untuk jadi arsitek. Oke, oke. Waktu itu memang kedua orang tua langsung, oke nih homeschool aja deh Husainnya gitu. Hmm, iya. Aslinya juga ya enggak sih, aslinya juga ada ragu-ragu kayak nanti gimana kamu bertemannya nanti. Oh, oke, Tapi oke. intinya itu doang sih kan, berteman itu ya. Tapi Mm-mm, kalau secara akademis itu mudah-mudah aja sih. Makanya saya mm-mm, selama homeschooling itu saya mencari banyak komunitas lah, gabung. Nggak cuma mm-mm, komunitas homeschooling ya, tapi komunitas yang lebih ke bidangku, lebih ke mm-mm, desain. mm-mm, Sempat juga magang jadi di Salatiga juga ada apa namanya di tech engineering. Mereka mm-mm, bikinnya apa desain engineering, bukan arsitektur. Terus aku mm-mm. mikir ya apa-apa, itu ilmu kan sama Sambil aja belajar magang, ya. ambil belajar. Terus itu sempat magang juga di arsitek 6 bulan di Jakarta dan belajar pelan. Ah, Jadi oke. di Budi Pradono, orang Salatiga juga. Jadi Tapi menariknya memang kamu dari sejak sejak masih muda banget memang udah tajam di memang mau arsitek gitu ya. Nggak ada beberapa pilihan dan harus narrowing down lagi enggak ya. Memang arsitek aja gitu ya. iya, tapi lucunya dulu pas baru pindah maunya jadi BMX rider, main BMX Oh, dulu. itu seru freestyler BMX. Iya, tapi kan orang tua kan juga kayak mereka sabar ya, mereka tunggu berapa bulan atau hampir setahun akhirnya muncul. Aku aja deh arsitek aja. Terus mereka Oke, kayak oke. oke sip sip. Kalau kalau misalnya nggak pindah ke Indonesia tapi tetap di either Bahrain, Saudi Arabia atau Singapura, kayaknya kayaknya nih kalau kita berandai-andai, kayaknya kamu nggak bakal HS ya, Gak bakal lah. nggak bakal HS homeschooling. Oh, hmm, mungkin ya bisa dibilang ada 90%. Oke, oke. 90%. Sekarang pertanyaannya dari begitu banyak universitas yang punya jurusan arsitektur, kenapa pilihnya Ceko? Oh, ya ya kenapa luar negeri juga gitu ya? Atau kenapa nggak di Indo gitu? Enggak, kenapa kenapa specifically yang kamu Oh, belajar oke. sekarang di situ? Kenapa? Kan banyak tuh sebenarnya yang bagus-bagus juga kan yang keren-keren Ya, yang lain gitu kan. Nah, itu apakah itu peringkatnya tinggi atau bagaimana? ya saya sih orangnya simple thinking aja ya. Dulu tuh aslinya mau ke Jerman. Jadi Ah, sempat mm-mm, sempat pas apa ya kayak kan aku punya target umur 18 tuh udah harus kuliah ya. Terus mm, aku 17 itu eh, banyak cerita lah kan banyak kan orang Indo ke mm, Jerman. Jadi aku mm, juga tertarik dan kampus-kampus arsitek juga top-top lah sana. Tapi mm, masalahnya S1 itu kebanyakan bahasa Jerman. Dan mm. aku sudah berusaha kayak oh ya udah deh aku belajar bahasa Jerman. Terus belajar di Bandung, ngekos di sana berapa bulan ya? Mungkin bisa 5 atau 6 bulan. Tapi nggak masuk-masuk mulu bahasanya. Dan Berarti aku udah kendalanya bahasa ya, ya aku mikir kayak kalau aku gini terus pasti molor mulu nanti. molor. Sementara kamu punya target ya, 18 tahun ya. Iya, nanti kalau Mm, aku dan aku dengar-dengar orang-orang sana kan lumayan harus above average ya. Orang rajin banget mm, ya. Tapi aku orang mm, jujur orangnya nggak yang excel banget gitu. Jadi aku orangnya mungkin bisa bilang nggak ada akademis ya. Maksudnya lebih ke karya base, lebih mm. fokus ke karir, tapi nggak terlalu ke educational. Ya, ya butuh Mm. ya educational, tapi nggak se Work hardcore. ethic-nya nggak kayak gitu ya, beda ya. Ya. Mm. Makanya Tapi di Praha ini menarik banget sih di Praha, tapi kampusnya bahasa bahasa Inggris. Inggris gitu, Nah, ya, ya. makanya Kak. aku nyari semua Eropa sih, bahkan sampai Amerika. Amerika kan Hmm. jelas bahasa Inggris ya, tapi masalahnya Mm. harganya kayak aku tanyain Oh, kuliah oke di sana oke. tuh bisa keluarkan 1 miliar setahun gitu. Wow. Soalnya tuition fee-nya sana tuh mahal Mhm. banget. Tuition Mhm. fee-nya segede aja 500 Ya, juta. makanya ada student debt kan. Dan iya aku pas kebetulan juga ada teman-teman Amerika di sini di kampusku. Dan mereka tuh ngomong student debt itu kayak hal yang biasa, hal yang wajar. Kayak
ngutang misalnya $50.000 tuh kayak mereka Iya. dengan polosnya ngomongnya gitu. Kayak aku kayak pas baru lihat dari wajah itu kayak, "Yeah, I have a debt like 50,000." Kayak dengan polosnya gitu loh. Kita kan orang Indonesia kan kayak, buset bebannya gila banget gitu ya. Tapi kalau orang Amerika tuh kayak biasa gitu. Dan itu Heeh, aku yang heeh. nggak suka itu. Jadi aneh gitu ya. Dan Oke. sama lah di London juga hampir Jadi sama kalau nih. dibandingkan itu lebih ya, walaupun tetap tetap tadi kamu bilang kalau compare sama kampus di sini mungkin bisa tergantung mana yang lebih mahal, tapi di Praha lebih mahal, tapi tetap aja itu lebih affordable dibanding dengan yang lain ya, yang kamu sudah Ya, survei ya. intinya ya nyari jalan cepat aja sih. Kan Betul, betul. bahasa Inggris kan aku udah bagus Fluent. sekali ya. Mhm, mhm. Udah nyari yang bahasa Inggris saja. Terus Praha tuh juga sempat di Spanyol, di Mhm, telepon mhm. juga sama kampusnya. Tapi Berarti nggak ternyata masalah dong ya kalau fluensi bahasa Inggris kamu udah oke, berarti IELTS, TOEFL nggak masalah ya? Kamu nggak ikut iya, kursus-kursus begitu ya? Nggak ya? ya pernah aja lah. Just to make friend aja. Di Salatiga kan Oh, nggak ada. oke. Oke, oke. Terus ambil SAT juga? SET pernah, tapi dulu iseng aja sih. Jadi nggak terlalu fokusnya. Aku fokusnya ambil IGCSE, Cambridge. IGCSE, Cambridge, oke. Oke, Iya. oke. Jadi Untuk semua untuk di exam Cambridge itu kamu sampai maksudnya ikut private lessonnya atau cuma ambil Cambridge aja? ambil belajar sendiri. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Oke, oke. Susah nggak Dan menurutmu? kalau itu kan namanya Cambridge itu kan setahun ya. Kayak Mm-mm, typically itu kan mm-mm, digunakan buat sekolah ya, buat 2 semester. mm-mm. Aku belajar itu dalam 2 bulan. Ah, oke, Itu oke. lumayan rushing banget. Tapi nilainya oke-oke ya, B, C gitu. Mm, Tapi intinya mm, kalau C, B itu udah bagus lah buat aku oke dan buat lah. orang tua. Mm-mm, Apalagi dalam 2 bulan doang. mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Jadi sebenarnya ketika proses untuk masuk ke kampusmu sekarang ini, yang paling menantang apa dari persiapan? Em, Makanya kenapa aku tertarik sama arsitektur itu hampir semua kampus, entah di Indo, di Kanada atau di mana tuh pasti mereka mintanya portfolio. Hmm, mm-mm. Portfolio tuh bisa apa aja sih? Karya sketching kamu, pokoknya yang terkait sama seni lah kayak fotografi, Dan, craftsman. dan, dan kamu memang udah ngumpulin dari awal yang kamu bilang tadi kamu belajar Blender, SketchUp, Lumion itu ya. Iya, betul. Dan Mm-mm, fotografi sangat membantu juga, mm-mm, terus mm-mm. melukis. Dan Ini penting nih buat teman-teman yang menyimak sesi sharing HS ini ya. Jadi teman-teman kalau memang sudah punya rencana, sudah tahu ke depannya akan mengarah sepertinya berkuliah di luar negeri, sepertinya perlu dicermati jurusan-jurusan apa aja yang teman-teman mau sasar di kampus-kampus di luar negeri yang nantinya akan portfolio itu menjadi kunci. Itu ya Hussein ya kayaknya ya. ya betul. Perlu Ya intinya disiapin ya, perlu disiapin ya. kalau mau milih jalur HS ya untuk mempermudahkan kita tuh harus ada tujuan lah. Walaupun Mm-mm. tujuannya masih kayak kita masih Samar-samar. setengah-setengah. Kalau masih Mm-mm. setengah-setengah, intinya kalau udah punya tujuan lebih gampang lah. Jadi nggak bingung sendiri. Karena portofolio nggak bisa dikebut ya. Bisa aja, bisa Bisa aja aja. dikebut ya. Intinya kalau kan akhirnya kan yang determine kan kampusnya. Mereka nggak lihat Iya, nggak iya, lihat iya benar. jadwalnya sih. Mereka Kalau lihat jadwalnya. raport. Iya, Oke, oke. Pernah magang juga sebelum masuk kampus yang tadi iya kamu di bilang itu ya. iya Itu nabung. itu berpengaruh terhadap penerimaan. Lumayan lumayan sekali dan tambah banyak koneksi ya. Soalnya Hmm. jadi make friend sama orang-orang arsitek yang udah tua, senior atau yang baru lulus atau Itu anak-anak itu itu kampus. berarti apa namanya bukti bahwa kamu magang itu apa? Recommendation letter? Soalnya aku dulu udah punya skill sendiri yang aku belajar di Salatiga. Pakai SolidWorks namanya. Itu lebih ke gambar mebel, product design. Ah, Jadi kan oke, oke. kebetulan arsiteknya tuh lagi bikin, walaupun arsitek kantornya, tapi lagi mau coba bikin produk brand, bikin Hmm. label. Jadi aku punya skill software itu aku bawakan ke sana. Dan kebetulan orang Salatiga, jadi kan ngobrolnya kan enak-enak. Jadi Hmm. aku Hmm. Hmm. gini, aku homeschooling gini, aku bebas ini.
pengen fokus gitu. Tapi aku juga punya bawain sebuah skill buat kantor kalian. Jadi mereka kayak, oh ya udah. Dan akhirnya oke aja dan sampai dibikin juga mebelnya di sana buat Oh, resort. Jadi kan mereka oke, bikin oke. resort di Bali, bikin mebel, desainnya saya, terus pakai besi Dari gitu lah. yang kamu kerjakan itu ya? Iya. Oke, wow, oke. Ada pertanyaan apa lagi nih ya? Coba aku lihat. Ya, waktu sampai di luar negeri, adjustment apa yang menurut kamu cukup menantang? Ada hal buruk nggak yang di luar ekspektasi? Luar negeri, maksudnya keluar gitu ya, maksudnya Ya, baru pertama kali. sesudah kamu sampai kampus, apa ada hal buruk yang di luar ekspektasi kamu atau apa hal baik apa yang kamu sangat syukuri walaupun kamu jauh dari rumah gitu misalnya, atau adakah nggak tahu nih kamu shock culture apa enggak, terus adjustment apa yang menurut kamu cukup menantang untuk dilakukan begitu kamu masuk kampus? Jujur sedikit ya shocknya, sedikit banget. Mhm. Walaupun nggak pernah ke Eropa, tapi aku merasakan Eropa tuh kayak nggak yang kaget. Mungkin ada yang culture shock, tapi yang remeh-remeh kayak misalnya kayak sini toilet hampir semua nggak pakai apa semprotan, jadi harus pakai Nggak pakai tisu. spray. Itu yang harus adjustment. Itu walaupun remeh tapi itu lumayan keselin. Karena tiap hari, Bo. Iya, tiap hari. Dan obrolannya enak aja sih, kan kebetulan teman-temanku kan nggak semua orang Ceko dan orang Cekonya sedikit ya, soalnya kan sekolah. Tapi kampus itu memang favorit ya di Ceko ya? Kampusmu? Itu buat orang luar sih, orang luar Ceko. Oh, buat orang luar. Oke. Soalnya ya namanya kan kampusku Karena privat, bahasa jadi kan Inggris ya. Bagian bahasa privat, Inggris juga ya. ya bahasa Inggris privat, terus orang Ceko kan ngapain ke situ, mending ke kampus yang negeri, tapi bahasa Ceko dan Bahasa Ceko, benar-benar. harganya lebih murah. Jadi ya I see. Oke. gitu sih. Jadi Jadi teman-temanku jadi memang teman-temannya banyak kan bukan residence itu ya. ya Heeh. campur sih. Campur Banyak ya. kan Oke. Itali, Prancis, Spanyol. Berarti Asianya tadi sedikit. nggak ada shock culture berarti ya? Nggak ada ya? Ya Yang mungkin yang mungkin gede agama gitu sih. yang. Kayak kalau agama ya, kalau misalnya kan sana kan makanan halal susah gitu ya. Nggak segampang di Indo gitu. Jadi kamu masak sendiri? Kalau nggak masak ke restoran Arab. Oh ya, ya, benar-benar. Tapi ya masalahnya kalau makan Arab mungkin bosan. Ya makanya juga masak. Cari padang. Iya. Ya sini juga ada diaspora juga sih yang jual Oh, ada makanan. diaspora. Oke. Kasih ini dong, kasih tips kalau buat teman-teman yang mau menyiapkan, misalnya mau berkuliah ke luar negeri, kamu punya saran apa? Luar negeri ya. Sarannya sih intinya suka aja sih. Karena kan kayak kalau nggak suka tuh kayak pasti nggak punya drive. Kayak misalnya terpaksa kayak mikirnya cuma luar negeri doang, tapi nggak suka. Maksudnya contoh gini, aku pengen banget ke Jerman, tapi aku nggak suka bahasa Jerman. Jadi kan Oke. itu kan drive-nya udah ada barrier sendiri ya, kayak udah males gitu ya. Makanya Tapi sukanya itu berarti juga harus suka sama jurusannya, kampusnya, dan negaranya ya? ya kalau suka ya beneran suka aja gitu, biar mudah aja. Kayak kan banyak teman juga banyak ke Prancis, belajar arsitektur dan bahasanya Prancis. Tapi karena mereka suka bahasanya, mereka go along aja udah walaupun bahasa Prancis. Tapi kan aku nggak punya drive kayak gitu. Oke. Ada saran praktis lainnya, Husen? Praktis ya kalau luar negeri apa ya? Oh iya, berarti praktis kamu nggak pakai C ya? Mau pakai C nggak? Oh praktis itu ya maksudnya akademis, secara akademis. Maksudnya apalah dokumen-dokumen yang perlu disiapin gitu-gitu? Nah ini funny story juga. Ini kampusku itu mereka kan lebih lihat ke portfolio sama nilai akhir sama TOEFL. Jadi kan aku dulu belum ambil paket C. Nilai akhir meaning IGCSE? Bisa mereka juga lihat IGCSE, Oh, Cambridge oke. sama ini
kan butuh official juga ya. Jadi orang tua saya request kayak proof sertifikat dari Ministry of Education, Menteri Pendidikan. Pendidikan di Indonesia untuk kasih saya sertifikat bahwa saya sudah sekolah ya standar lah berapa 16 tahun gitu lah atau 12 tahun kayak standar 12 itu tahun. intinya kamu harus sudah punya proof kamu sudah melakukan sekolah walaupun homeschooling Oke. apa aja ada education lah jadi mereka juga butuh proof ya kayak apa ya nilai akhir nilai apa ya surat lulus gimana kan homeschooling kan nggak ada ya kalau misalnya kayak itu diurus kemana ya ke departemen pendidikan Ministry of Education karena itu kan special request ya surat seperti itu kan ya special banget jadi special request oke. Itu kayaknya yang perlu disiapkan juga ya oke sip. Kan keniatannya orang tua itu oke. Usen terima kasih banget ya untuk ceritanya sama-sama udah dielaborate dijelaskan sampai ke tadi muatan mata kuliah terus kesehariannya di kampus segala macam. Makasih juga udah nyempetin dan udah kasih tahu kita in advance bahwa besok kamu nggak bisa hadir dan jawab pertanyaan. Semoga nggak apa-apa. Semoga cukup menjawab rasa ingin tahu teman-teman dan memotivasi juga teman-teman yang di sini jika memang mereka punya pandangan untuk kuliah keluar negeri. Oke, sip. Thank you banget Husen untuk waktunya. Sehat-sehat, sukses dengan proyek-proyek yang ke depan. Kapan-kapan bantu PHI lagi. Thank you. Oke, makasih. Sama-sama.